Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari pemeriksaan, perekaman, dan interpretasi dari elektrokardiografi atau biasa disingkat EKG. Jadi persiapan yang perlu kita lakukan sebelum melakukan persiapan pada pasien yaitu persiapan alat. Alat-alat yang akan kita butuhkan adalah alat-alat untuk pemeriksaan EKG secara lengkap dan siap pakai. Kemudian kita membutuhkan juga kapas alkohol serta kapas ataupun kasa yang lembab. Setelah itu kita beralih ke persiapan pasien. Untuk persiapan pasien, kita terlebih dahulu harus menjelaskan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, tujuan dan manfaat dari pemeriksaan EKG, kemudian ketidaknyamanan yang mungkin dapat terjadi saat melakukan tindakan, dan kita terakhir meminta inform konsen dari pasien. Setelah itu, kita menginstruksikan pasien untuk berbaring, telentang, dapat dalam posisi datar di tempat tidur yang telah disediakan. Setelah itu, kita beralih ke untuk persiapan perekaman. Untuk persiapan perekamannya, kita menginstruksikan pasien dan membantu pasien untuk membuka dan melonggarkan pakaian atasnya. Kemudian kita juga meminta pasien untuk menanggalkan atribut-atribut pasien yang mungkin ada yang terbuat dari logam. Setelah itu, kita bersihkan daerah-daerah pada pasien yang akan dipasangi manset dan elektroda, yaitu pada dinding keseluruhan dinding dada pasien. Kemudian kita lakukan juga pembersihan pada daerah pergelangan tangan dan kedua tungkai pasien dengan menggunakan kapas alkohol. Lalu setelah itu kita kemudian mengolesi permukaan elektroda EKG yang akan digunakan dengan menggunakan jeli EKG, ataupun juga dapat kita gunakan kapas ataupun kasa yang lembab tadi yang telah disiapkan. Lalu kita mulai memasang manset elektroda pada kedua pergelangan tungkai pasien serta kedua pergelangan tangan pasien. Setelah itu kita memasang RD EKG, kemudian kita menyalakan monitor atau mesin dari EKG. Setelah itu kita lakukan pemasangan elektroda elektrolit yang akan kita pasangkan di bagian tubuh pasien yang telah kita lakukan pembersihan tadi. Yang pertama adalah untuk elektrod lead pada keempat ekstremitas pasien, yaitu kita akan menggunakan 6 elektrod lead yang yaitu lead 1, lead 2, lead 3, lead AVF, lead AVL, dan lead AVR. Nah, keenam lead tersebut akan terbagi menjadi 4 elektrod lead yang berwarna, di mana untuk elektrod lead yang berwarna merah kita pasangkan di pergelangan tangan kanan pasien, terutama di bagian yang menonjol seperti prosesus styloideus ulnaris pasien. Kemudian elektrod lead yang selanjutnya yaitu elektrod lead yang berwarna hitam, kita pasangkan pada pergelangan tungkai kanan pasien, khususnya yang pada bagian yang menonjol seperti malleolus lateralis ataupun malleolus medialis pasien. Kemudian yang ketiga adalah untuk elektrod lead yang berwarna hijau, kita pasangkan di pergelangan tungkai kiri pasien di malleolus medialis ataupun dapat juga malleolus lateralis pasien. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah elektrod lead yang berwarna kuning, kita pasangkan di pergelangan tangan kiri pasien, terutama di prosesus styloideus ulnaris pasien. Setelah itu kita beralih ke pemasangan elektrod prekordial atau yang akan kita pasangkan nanti di daerah dinding dada pasien, yaitu kita akan menggunakan secara umum 6, yaitu V1 sampai V6, walaupun akan juga terdapat prekordial di tambahan yang mungkin kita butuhkan pada kondisi tertentu. Untuk prekordial lead yang pertama yaitu V1, kita pasangkan setinggi sela interkostal 4 pasien di linea sternalis dextra. Kemudian yang kedua untuk V2, prekordial lead yang V2 kita pasangkan di setinggi interkostal 4 pasien pada segaris dengan linea sternalis sinistra. Kemudian yang ketiga adalah prekordial lead V4 yang akan kita pasangkan setinggi sela interkostal 5 pasien di segaris dengan linea mid clavicularis sinistra. Lalu untuk yang keempat yaitu
precordial lead V3 kita pasangkan di antara precordial lead V2 dan V4 yang telah dipasangkan tadi. Lalu untuk precordial lead V5 kita pasangkan setinggi dengan precordial lead V4 yang telah dipasangkan tadi, namun segaris dengan linia aksilaris anterior. Kemudian untuk yang keenam yaitu V6 kita pasangkan pada setinggi precordial lead V4 juga, namun di segaris dengan linia aksilaris media. Dan untuk yang ketujuh yaitu V7 kita pasangkan di setinggi dengan precordial lead V4 juga, namun di linia aksilaris posterior. Kemudian untuk yang ke-8 yaitu precordial lead V8 kita pasangkan juga setinggi dengan V4, namun di segaris dengan linia scapularis posterior. Dan untuk yang tambahan, untuk lead tambahan yang kita gunakan pada kondisi tertentu, misalnya untuk V9 kita pasangkan setinggi V4 juga, namun di segaris dengan linia batas kiri dari kolumna vertebralis pasien di sebelah kiri. Dan yang tambahan lagi biasa kita gunakan adalah V3R, di mana setinggi elektrod precordial lead V3R tersebut kita pasangkan setinggi dengan V3, namun di posisi kanan atau di dinding toraks kanan pasien. Lalu setelah kita memasang semua elektrod lead yang dibutuhkan, kita lakukan kalibrasi pada mesin atau monitor EKG. Kita lakukan kalibrasi, kemudian setelah itu kita lakukan perekaman catatan EKG pasien secara bertahap sesuai dengan nomor lead yang tersedia pada monitor EKG. Lalu setelah selesai kita lakukan kembali kalibrasi pada mesin EKG, dan kita pada hasil rekaman EKG yang telah kita rekam, kita cantumkan di situ nama pasien, umur pasien, kemudian tanggal dan waktu perekaman EKG, nomor lead yang tersedia, serta nama dari perekam EKG. Lalu setelah itu setelah melakukan kembali kalibrasi pada mesin EKG, kita melepas seluruh elektrod dan kabel elektrod dari pasien, kemudian kita merapikan kembali alat-alat, dan kita mengucapkan terima kasih kepada pasien atas kesediaannya mengikuti tindakan perekaman EKG. Kemudian kita siap untuk beralih ke interpretasi dari hasil perekaman EKG. Sebelum melakukan interpretasi tadi, perlu saya ingatkan beberapa hal bahwa untuk kalibrasi saat menggunakan mesin EKG adalah sebelum melakukan rekaman, kita lakukan terlebih dahulu kalibrasi pada mesin EKG dengan skala 10 mm pada kecepatan 25 mm per volt per detik. Selanjutnya, untuk interpretasi dari grafik hasil perekaman EKG berdasarkan dari skenario yang diberikan, yaitu pasien yang telah dianamnesis sebelumnya berusia 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Januari 2020. Berdasarkan informasi dari rekam medis yang diterima serta informasi dari anamnesis, kita lakukan pemeriksaan EKG, perekaman EKG, dan diperoleh hasil berikut. Nah, jadi dapat dilihat tercantum semua nomor lead yang telah dipasangkan pada pasien dan telah dilakukan rekaman. Setelah itu perlu diketahui juga terdapat 10 aspek penting yang dibutuhkan dalam melakukan interpretasi EKG interpretasi dasar dari EKG. Yang pertama adalah sinus, kemudian denyut jantung, kemudian regularitas, lalu aksis, kemudian gelombang P, interval PR, kemudian kompleks QRS, segmen ST, kemudian gelombang T, dan kemudian interval QT. Nah, selain itu dibutuhkan juga aspek lain, yaitu selain irama, regularitas, kemudian dan aksis. Lalu kita akan mulai terlebih dahulu dengan ritme atau irama. Untuk ritme atau irama kita lakukan patokan berdasarkan pada kompleks QRS, di mana kompleks QRS ini terdiri atas kompleks Q yang merupakan Q dan R yang merupakan fase depolarisasi ventrikel, dan S yang merupakan fase awal atau fase cepat dari repolarisasi ventrikel.
yang kita gunakan acuan di sini adalah grafik pada nomor lead 2. Lalu kompleks QRS dapat dilihat terjadi sesudah gelombang P. Berikut adalah gelombang P dan berikut adalah gelombang QRS yang ditandai dengan defleksi negatif. Kompleks QRS ditandai dengan defleksi negatif, kemudian defleksi positif ke atas dan kembali defleksi negatif ke arah normal. Lalu yang kita lihat dari kompleks QRS adalah panjang periodenya yang dilihat dari berdasarkan skala kotak-kotak kecil yang dilihat di sini. Untuk tiap-tiap kotak kecil yang berkurang 1 mm, kotak kecil tersebut merepresentasikan periode 0,04 second atau 40 milisecond. Jadi berdasarkan yang dapat dilihat pada grafik ini, kompleks QRS tersebut memiliki periode 3 kotak kecil, yang artinya adalah periode QRS tersebut adalah 120 milisecond atau 0,12 second. Nah, maka untuk nilai normal ritme yaitu sinus di sekitar 120 milisecond, maka dapat kita interpretasikan bahwa ritme dari grafik EKG ini normal. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah denyut jantung. Untuk denyut jantung kita lihat berdasarkan titik R, yaitu tadi titik R salah satu dari fase depolarisasi ventrikel. R ditandai dengan defleksi positif yang memuncak yang dapat dilihat di sini, yang kita gunakan acuan pada nomor lead 2 juga. Kemudian denyut jantung kita ukur periodenya berdasarkan jarak antara tiap titik R atau interval tiap titik R. Maka diperoleh jarak dari titik R ke titik R lainnya ini adalah kira-kira 4 kotak besar, di mana 4 kotak besar ini rumusnya yang digunakan adalah 300 dibagi jumlah kotak besar, yaitu 4 pada kasus ini, pada skenario ini adalah 4 kotak besar, yaitu 300 dibagi 4, 75 denyut per menit atau 75 BPM yang berada pada nilai normal, karena denyut jantung yang normal adalah 60 hingga 100 kali per menit. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk regularitas. Regularitas kita ukur berdasarkan apakah interval dari tiap titik R ini sama, dari titik R1 ke titik R kedua, kemudian dari titik R2 ke titik R yang ketiga. Berdasarkan yang kita lihat pada grafik EKG ini, jarak tiap titik R sama, maka dapat kita simpulkan bahwa interpretasikan bahwa untuk regularitas dari grafik EKG jantung ini normal atau regular. Selanjutnya kita lakukan interpretasi pada aspek aksis. Untuk aspek aksis kita berpatokan pada nomor lead 1 dan nomor lead AVF. Yang kita perhatikan adalah kompleks QRS pada nomor lead 1 dan nomor lead AVF. Kita bandingkan deviasi sudutnya terhadap nomor lead 2. Kemudian dapat kita temukan bahwa aksis dari grafik EKG ini normal, karena berada di dalam batas normal, di mana batas normal dari deviasi aksis dari grafik EKG adalah minus 30 derajat hingga plus 110 derajat. Kemudian kita lakukan interpretasi selanjutnya pada gelombang P. Untuk pada gelombang P, yang kita harus perhatikan adalah lebar dari gelombang P dan amplitudo atau tinggi dari gelombang P tersebut. Secara normal lebar dan amplitudo dari gelombang P yang normal itu di bawah dari 2,5 mm pada grafik, atau dapat dikatakan kurang dari 2,5 kotak. Yang pada kasus ini dapat kita lihat tiap gelombang P-nya tidak lebih dari 2,5 kotak kecil, termasuk untuk amplitudo dan lebarnya, maka dapat kita simpulkan gelombang P tersebut normal. Kemudian yang selanjutnya adalah interval PR. Untuk interval PR kita ukur berdasarkan dari awal dari gelombang P, yaitu awal dari depolarisasi atrium, hingga awal dari kompleks QRS atau awal dari depolarisasi ventrikel. Nah, untuk interval PR ini nilai normalnya adalah 0,12 detik atau 120 milisecond hingga 0,2 second atau 200 milisecond. Lalu setelah kita ukur, maka kita temukan bahwa
jarak antara periode dari interval pair ini adalah 0,16 second yang berada pada nilai normal. Maka dapat kita simpulkan interval PR pada grafik EKG ini normal. Selanjutnya untuk kompleks QRS, berdasarkan yang saya sebutkan tadi adalah ditandai dengan terjadi setelah gelombang P dan diawali dengan defleksi negatif, kemudian disusul dengan defleksi positif dan defleksi negatif kembali ke arah normal. Untuk kompleks QRS ini nilai normal dari periodenya adalah 0,07 second hingga 0,1 second. Maka setelah kita ukur, ternyata periode dari kompleks QRS ini adalah 0,08 second yang berada pada nilai normal. Maka dapat kita katakan kompleks QRS pada grafik EKG ini tidak sempit maupun tidak lebar, yaitu normal. Kemudian selanjutnya kita beralih ke segmen ST. Yang ingin kita nilai dari segmen ST, apakah terdapat elevasi, yaitu garis dari atau titik J dari segmen ST berada di atas dari garis isoelektrik normal, ataupun yang malah terdapat adalah depresi, yaitu titik J pada segmen ST berada di bawah dari garis isoelektrik yang normal. Yang kita lihat pada nomor lead 2 ini, segmen ST ditandai dengan akhir dari titik R, yaitu fase awal atau fase cepat repolarisasi ventrikel hingga ke titik T. Yang dapat kita lihat ini adalah gelombang T, maka sebelumnya adalah akhir dari segmen ST. Dapat kita lihat untuk segmen ST pada lead 2, lead 3 dan pada lead AVF terdapat depresi pada segmen ST, yaitu di mana segmen ST-nya berada di bawah dari garis isoelektrik. Sedangkan pada lead 2, 3 dan AVF yang kita lihat malahan terdapat elevasi dari segmen ST. Lalu yaitu berada di atas dari garis isoelektrik. Kemudian kita temukan juga tanda depresi pada nomor lead AVR dan nomor lead AVL. Tanda depresi ini dapat juga terjadi pada beberapa penyakit jantung. Lalu aspek selanjutnya yang kita perhatikan adalah gelombang T yang terbentuk setelah dari segmen ST, setelah kompleks QRS dan setelah segmen ST. Maka dapat kita lihat gelombang T. Yang kita nilai dari gelombang T adalah apakah gelombang T tersebut normal ataupun hiperakut. Nah, berdasarkan yang kita lihat di sini, kita temukan bahwa tinggi dari lebar dari gelombang T ini di luar dari lebar normalnya, maka dapat kita sebut sebagai gelombang T yang hiperakut. Dan gelombang T yang hiperakut biasanya kita temukan pada infark miokard yang ciri khasnya adalah ditandai dengan elevasi gelombang T-nya hiperakut yang dapat kita lihat pada nomor lead 2, nomor lead 3 dan nomor lead AVF. Ingin saya ulang kembali yang tadi mengenai segmen ST, bahwa elevasi dari segmen ST menandakan fase awal dari terjadinya infark miokard. Infark miokard akut, infark miokard yang ciri khasnya adalah elevasi segmen ST yang perlu kita masukkan dalam diagnosis banding. Setelah itu, aspek lain yang kita perhatikan adalah interval QT. Interval QT ditandai dengan awal dari kompleks QRS atau awal dari depolarisasi ventrikel hingga selesainya gelombang T. Jadi jika kita ukur periode antara awal dari kompleks QRS hingga akhir dari gelombang T, secara normal periodenya adalah dari 0,39 second hingga 0,46 second. Berdasarkan yang kita hitung di sini,
maka kita temukan bahwa periode antara dari awal kompleks QRS hingga akhir dari gelombang T tersebut ada di sekitar kisaran nilai normal tersebut, maka kita katakan interval kita pasien normal. Nah, setelah melakukan sejumlah dari interpretasi terhadap tiap komponen dari EKG tersebut, maka dapat kita simpulkan interpretasi kita secara keseluruhan, yaitu yang pertama tadi ada bahwa sinus dari grafik EKG pasien normal, maka kita sebut sebagai sinus. Kemudian denyut jantung dari grafik EKG pasien adalah 75 kali per menit, yaitu normal. Kemudian berdasarkan aksis yang ditemukan kita sebut sebagai normal aksis atau aksis yang normal. Lalu maka yang dapat kita simpulkan mungkin pasien ini menderita STEMI atau yang disebut sebagai ST elevation, segmen ST elevation myocard infarct atau infark miokard yang ditandai dengan ciri khasnya adalah elevasi dari segmen ST berdasarkan yang telah saya sebutkan tadi. Nah, berikut adalah langkah-langkah dari pemeriksaan, perekaman, dan interpretasi dasar dari pemeriksaan elektrokardiografi. Sekian dan terima kasih.